Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang tidak ingin berbahagia. Semua manusia ingin berbahagia dalam kehidupan ini. Tapi tidak semua orang mengetahui bagaimana untuk bahagia. Al-Quran telah menjelaskan begitu luas bagaimana tips kita untuk bisa berbahagia. Tapi dalam kalimat yang singkat ini saya ingin menyampaikan 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, sesungguhnya bahagia itu bukan sesuatu yang bisa dicari. Sebab bahagia itu adalah sebab, buah dari suatu sebab. Jadi bahagia itu tidak bisa dicari oleh orang. Oleh sebab itu kita tidak boleh berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan. Tapi yang harus kita cari adalah sebab untuk berbahagia. Demikian juga kebahagiaan hakikatnya adalah bukan sesuatu yang tentunya kita rasakan hanya apa yang dibicarakan oleh orang. Yaitu tentang baiknya harta, punya istri yang cantik, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah luas. Ternyata orang pun berbeda-beda menggambarkan itu bahagia. Terkadang orang mengatakan bahagia ini ketika seseorang itu naik jabatannya. Ada orang yang berbahagia ketika hartanya banyak, tapi tidak sedikit juga ada seorang yang memiliki kekuatan, berbadan gagah. Mungkin orang ada suka menyebutnya, katakanlah disebut preman. Apa bahagia yang dia rasakan ketika dia bisa memukul orang, menjatuhkan orang? Dia bahagia gitu. Sejumlah orang walaupun tidak banyak uang, mengklaim dirinya bahagia apabila dia mampu mengalahkan atau menundukkan banyak para wanita. Dia berbahagia kalau dia mendapatkan banyak wanita. Demikian juga seorang wanita, ada yang mengatakan saya berbahagia ketika saya ini dapat menundukkan banyak lelaki. Tapi sesungguhnya bukan itu hakikat bahagia. Hakikat bahagia yang dicari oleh orang sebenarnya ada. Bahagia itu apa? Ketenangan jiwa. Tumaninah yang ada dalam dirinya. Itu sesungguhnya adalah bahagia. Tidak sedikit orang yang fakir, dia bahagia. Dia mendapatkan kenyamanan, tumaninah dalam hidupnya. Dan tidak sedikit orang yang melimpah hartanya, melimpah dunianya, memiliki jabatan tinggi, harta melimpah luas, dia bisa membeli apa saja dengan uang yang dimilikinya. Tetapi dia sering merenung dan dia stres, bahkan tidak sedikit orang bunuh diri ketika banyak harta. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Oleh sebab itu, bahagia tidak bisa dicari, dan bahagia hakikatnya yang ada dalam lisan orang ternyata berbeda-beda. Kalau yang disebutkan bahagia dengan maladatud dunia, bahagia yang dinamakan tentang dunia. Oleh sebab itu bahagia itu adalah buah. Yang kita harus cari adalah sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sebab, tapi kembali kepada satu, adalah iman dan amal soleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Quran, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah taala berfirman, barang siapa yang beramal soleh dari kelompok laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatun thayyibah, tentunya ada 2 poin yang paling pokok.
Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah kepada orang tersebut. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berupa kebaikan tentang dunianya. Maka di dalam ayat yang begitu jelas ini menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan, hayatun thayyibah, tumaknina yang ada dalam diri seseorang itu disebabkan dengan iman dan amal soleh. Jika orang banyak melakukan amal kebaikan, menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan banyak berbakti kepada orang tuanya, baik kepada kedua orang tuanya, baik sama tetangganya, dan dia melakukan perkara yang ma'ruf kepada manusia, bersedekah, membantu tetangga, membantu teman yang membutuhkan, menengok orang sakit, maka akan diberikan ketenangan jiwanya. Demikian juga yang akan memberikan ketenangan kepada kita adalah zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran, bertasbih pagi dan petang. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka diberikan ketenangan jiwa karena mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, orang akan menjadi tenang jiwanya. Tidaklah Anda mengetahui, kita mengetahui, coba contoh-contoh yang sederhana. Ketika seseorang akan masuk WC, di WC tentunya udah jelas di situ banyak syaitan, ada jin. Kemudian orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka Allah akan memberikan ketenangan kepada dia. Ketika orang pergi bersafar, dia melangkahkan kedua kakinya, dia berharap sesuatu ketika di luar. Kemudian dia mengatakan, Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah. Maka dengan itu Allah akan memberikan ketenangan. Rasa percaya diri, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian rasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap keburukannya. Bahkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin yang mengucapkan kalimat Bismillah, bertasmiyah, menyebut nama Allah, ketika akan makan, ketika akan menulis, ketika akan melakukan sesuatu, ketika akan bekerja, dia mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya. Kenapa tenang jiwanya? Karena merasa Allah akan membantunya. Karena merasa Allah akan menjaganya. Selalu tenang. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ini Anda ingin tenang. Bukan dicari ketenangan itu. Tapi ketenangan itu, kebahagiaan itu, carilah sebabnya. Maka Anda akan mendapatkan penjagaan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada kita. Seperti dalam penutup ini, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janjinya? 3. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kita. Seperti Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh sebelum kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keteguhan dalam agamanya. Jadi kalau kita ingin teguh dalam agama kita, tumanina melaksanakan Islam, tumanina melaksanakan din yang mulia ini, maka iman, amal soleh, tauhid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menukar rasa takut kepada rasa aman. Jadi keamanan ini kan pemberian dari Allah. Rasa nyaman ini adalah pemberian dari Allah. Bahagia ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Orang berbahagia itu sulit tidak bisa. Kita jangan menyangka orang yang banyak harta, jangan menyangka orang yang banyak uang,
Jangan menyangka orang yang memiliki rumah yang mewah, kita katakan, aduh mereka itu bahagia, belum tentu. Karena Allah yang memberikan bahagia. Allah yang memberikan tumaninah bagi kita. Allah yang memberikan kenyamanan buat kita. Maka dalam ayat tadi apa ujungnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam sholatnya, ikhlas dalam puasanya, ikhlas dalam sodakohnya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah berjanji akan memberikan kedamaian, ketentraman di dalam hati. Itulah gambaran sederhana apa yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang bahagia dan bagaimana kita menempuhnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.